Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi kembali saya akan melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 89. Di suasana yang berbeda, Bella dan yang lainnya menikmati komedi putar khusus orang dewasa dengan senangnya. Cindy dan Anna tertawa lebar melihat Bella dan Kristal yang berteriak kesenangan ketika wahana dimainkan. Seluruh pengunjung menatap mereka dengan pandangan kagum dan iri akan kekompakan dan kecantikan mereka. Hingga 15 menit mereka kembali berjalan menuju wahana lain untuk dinaiki. Namun ketika di jalan, Bella menemukan spot yang cantik untuk berfoto. "Wow, ini tempat yang bagus. Ayo kita mengambil gambar," ucap Bella mengeluarkan ponselnya. Mereka langsung berpose ria dan melakukan beberapa gaya yang aneh namun tetap saja menyenangkan. Setelah mendapatkan gambar, Kristal, Anna, dan Cindy memeriksa foto mereka. Berbeda dengan Bella yang berbicara dengan kedua anak kembar yang menggemaskan. "Kristal, fotokan aku dengan anak kembar ini," ucap Bella langsung menggendong keduanya dan berpose. Di saat yang bersamaan, Lukas menemukan Bella dan yang lainnya. Laki yang berada di gendongan Lukas langsung berteriak, "Mami!" teriak laki. Bella menatap ke arah sumber suara. Terlihat laki meminta Lukas untuk menurunkannya. Dan ketika laki menginjak tanah, ia langsung berlari menghampiri Bella dan memeluk kaki Bella. "Mami, turunkan mereka!" teriak laki. Bella langsung menurunkan kedua anak kembar dengan perlahan, dan di saat yang bersamaan, laki langsung mendorong mereka, membuat Bella dan yang lainnya kaget. "Jangan mengambil mamiku," ucap laki memeluk Bella posesif. "Astaga laki, jangan begitu sayang," nasihat Bella membantu kedua anak kembar berdiri. Namun lagi-lagi laki memeluk Bella erat dan menatap Bella dengan manja. "Mami, gendong aku," teriak laki. Bella menghembuskan nafas lelah melihat sifat Lukas menurun pada laki, dan langsung saja ia menggendong laki. "Posesif, sama sepertimu," bisik Sin pada Lukas. "Tentu saja, laki itu anakku," ucap Lukas tersenyum bangga melihat laki yang mempererat pelukannya pada Bella. Setelah puas bermain di Disneyland, kini Lukas dan keluarganya mengunjungi tempat lain, yaitu Pont des Arts. Pont des Arts yang merupakan jembatan yang terdapat banyak sekali gembok cinta setiap pasangan yang datang ke tempat ini. Tentu saja Lukas, Sin, dan Damien tak mau melewatkan ini. Mereka langsung membeli gembok dan memberikannya kepada pasangan mereka untuk menuliskan nama mereka. Bella memegang gembok lalu menuliskan sesuatu. Lukas mendekati Bella. "Baby," panggil Lukas. Gumam Bella tak melihat Lukas dan tetap melanjutkan menulis nama di gembok. "Apa kau menulis namaku?" tanya Lukas penasaran. "Tentu saja idiot, kau sudah menjadi pasangan hidupku sekarang," ucap Bella menunjukkan gembok cinta mereka. Terlihat nama Lukas tertulis di sana dengan lengkap. Bahkan Bella juga menambahkan tulisan "Suami Mudaku" di sebelah namanya. Lukas tersenyum lebar dan langsung memeluk Bella erat. "I love you," bisik Lukas. Bella tersenyum membalas pelukan Lukas dan mengelus punggung Lukas dengan sayang. "I love you too, my young husband, Lukas third edition," ucap Bella. Kristal dan Damien. "Kenapa kau menulis es krim dan Iron Man di gembok kita?" tanya Kristal. "Itu seperti kita, kau tahu," jawab Damien menatap Kristal. "Es krim itu dirimu dan Iron Man itu aku," jelas Damien tersenyum tampan. Kristal memutar matanya. "Aku yakin orang-orang yang membaca gembok kita akan berpikir seorang Iron Man sedang memakan es krim,"
ucap Kristal membuat Damien terkekeh. Memang benar, aku ingin memakanmu, jawab Damien. Apa maksudmu? Setelah kita menikah, kau akan tahu, ucap Damien tersenyum misterius. Kristal langsung merasakan hawa mengerikan di sekelilingnya. Sementara itu, Shin dan Anna. Setelah pengakuan di pantai, Shin dan Anna memutuskan untuk memulai hubungan mereka. Ya, mereka berpacaran. Singkat memang, tapi hati akan menetap pada pelengkapnya dalam waktu singkat ataupun butuh waktu yang lama. Ia akan tetap kembali pada pasangan sejatinya. Bagus bukan? Tanya Shin menunjukkan gembok bertuliskan nama mereka. Ya, bagus. Anna tersenyum manis. Hei, jangan tersenyum begitu. Kau jadi semakin manis, ucap Shin membuat Anna menghentikan senyumnya. Maafkan aku. Kenapa kau minta maaf? Keindahan tak memiliki kesalahan. Justru aku yang harusnya meminta maaf, ucap Shin membuat Anna mengerut bingung. Karena aku sudah mengambil satu keindahan Tuhan di dunia. Shin mengelus pipi Anna. Sontak saja pipi pink Anna menjadi terlihat. Hentikan itu, kenapa kau menjadi seperti Tuan Damien? Bisik Anna malu. Hahaha, aku belajar padanya agar kau tak lari ke laki-laki lain, ucap Shin tertawa lebar. Aku tak akan melakukan itu, aku benar-benar mencintaimu, ucap Anna tulus. Shin tersenyum mencium kening Anna. Aku juga mencintaimu, ucap Shin. Green dan Ken menatap ketiga pasangan dengan kesal. Hei, cepatlah, teriak Ken membuat ketiga pasangan menoleh. Kalian jangan membuat drama menjijikan di sana, teriak Green. Diego hanya tersenyum dan memilih menatap Elan dan Lucky yang tampak tenang menunggu dan bermain bersama Cindy dan Ben. Pukul 8 malam, setelah menghabiskan waktu seharian, akhirnya malam tiba. Mereka memilih Seine River untuk menikmati pemandangan di malam hari kota Paris. Diego sengaja menyewa yacht untuk keluarganya sekaligus untuk dinner mereka ditemani suasana malam yang indah. Aku masih ingin berada di Paris, ucap Kristal. Hei, kita sudah seminggu berada di sini, ucap Bella sambil menyiapkan sup rumput laut ke mulut Lucky. Tapi aku merasa ini masih terlalu cepat untuk kembali ke Chicago, ucap Kristal. Damien mengelus rambut Kristal. Kita akan kembali lagi nantinya, ucap Damien membuat Kristal tersenyum. Berdua? Tentu saja, jawab Damien. Kristal langsung memeluk Damien. Pastikan aku tahu kapan kalian akan pergi, seru Lukas. Semua orang menatapnya bingung. Kau berencana akan ikut, tapi ini hanya untuk kami berdua saja, ucap Damien menolak kehadiran Lukas. Ini bulan madu juga untukku dan Bella, lalu kenapa kalian ikut? Tanya Lukas kesal. Kau pendendam yang buruk, ucap Shin. Biarkan saja, akibat kalian aku tidak mempunyai waktu bersama istriku dan anakku. Lukas mendelik kesal. Ya sudah, kalian berlibur saja di Chicago, seru Damien menimpali. Itu lain lagi ceritanya, Lukas mengerut kesal. Lukas, panggil Diego. Sontak saja semua mata memandang Diego penasaran. Ya Dad, balas Lukas. Aku sudah membeli rumah untuk kalian di Chicago, ucap Diego. Lukas tersenyum senang, langsung memeluk Bella yang juga tersenyum bahagia. Makasih Daddy, ucap Bella dan Lukas bersamaan. Diego mengangguk dan tersenyum senang. Mungkin di rumah itu kalian bisa berbulan madu setiap hari, ucap Diego membuat Lukas mengangguk. Dan jangan lupa, aku menantikan cucu keduaku, ucap Diego menggoda. Seluruh orang bersorak riuh menggoda Lukas dan Bella. Laki yang tak tahu apa-apa
ikut menepuk tangannya melihat keributan yang ada. "Kau dengan itu, Baby?" tanya Lukas menggoda. "Kita harus menyiapkan cucu untuk Dedi," lanjut Lukas. Pipi Bella semakin memerah malu. Ia mencubit perut Lukas dengan sayang. "Ah, diamlah Lukas," ucap Bella kesal. "Au, sakit Baby," teriak Lukas. "Rasakan." Seluruh orang tertawa melihat tingkah Lukas dan Bella. Dan seluruh Edison family tampak benar-benar bahagia di malam itu. Bersambung.